Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari yang cerah ini saya bisa menjumpai teman-teman sekalian untuk sedikit berbagi dan menjawab salah satu pertanyaan yang banyak dilontarkan dari teman-teman sekalian, yaitu pertanyaan seputar gangguan jin di rumah kita. Jadi apa saja ciri-ciri gangguan jin apabila jin itu ada dan mengganggu di rumah kita? Baik, jawaban ini akan saya bagi kepada beberapa momen, kepada beberapa video supaya tidak terlalu panjang. Yang pertama, ciri-ciri gangguan jin di rumah kita adalah mengganggu penglihatan, mengganggu pendengaran dan penciuman. Jadi 3P penglihatan, pendengaran dan penciuman. Penglihatan berarti kalau ada gangguan jin di rumah kita, kita suka melihat hal-hal yang seharusnya tidak kita lihat. Misalkan melihat sosok tertentu. Sosok apa saja yang berupa hantu dan sebagainya. Itu mungkin dia menampakkan diri kepada kita dalam wujud apapun. Ada wujud pocong, ada wujud kuntilanak misalkan, atau wujud tuyul, atau hanya berwujud asap hitam, itu menandakan ada gangguan. Apapun yang kita lihat, apapun yang menampakkan diri kepada kita, bentuknya mau pocong, mau apapun wujudnya, itu adalah jin, karena Allah tidak menciptakan hantu-hantu, itu tidak ada. Yang ada adalah jin, yang jin itu bisa menjelma dalam berbagai wujud yang ditakuti oleh manusia. Jadi tidak ada hantu, tidak ada pocong, tidak ada tuyul dan yang lainnya. Semuanya walaupun kelihatannya seperti itu adalah bangsa jin yang menjelma menyerupai wujud-wujud yang ditakuti oleh manusia tersebut. Atau tidak nampak secara jelas, mungkin hanya kayak bayangan hitam, kayak bayangan putih, sekelebat, atau seakan-akan ada yang lewat di depan kita. Itu bagian dari gangguan. Bisa dilihat oleh salah satu penghuni rumah, atau yang melihatnya itu semua penghuni rumah, atau sama sekali seluruh penghuni rumah itu tidak melihatnya, tapi orang yang berkunjung, orang yang datang bertamu, dia melihat bayangan-bayangan atau sosok-sosok tersebut. Itu merupakan gangguan. Jadi penglihatan ini bisa dilihat oleh sahibul bait, pribumi, bisa yang melihatnya adalah orang lain dan pribumi tidak merasakan apapun. Yang kedua, pendengaran. Bisa jadi kalau ada gangguan jin di rumahnya, itu ada suara-suara yang didengar tanpa ada wujudnya. Ada suara ketukan pada pintu, dibuka tidak ada orangnya, suara salam, suara memanggil, suara orang menangis, suara orang merintih, suara langkah kaki, atau suara napas, suara orang yang bernapas. Itu adalah ciri-ciri ada gangguan jin di rumah kita. Sama ini juga bisa didengar oleh penghuni rumah, atau salah satu penghuni rumah, atau sama sekali penghuni rumah tidak mendengarnya, tapi orang yang berkunjung, orang yang datang dan bertamu itu mereka mendengar suara-suara tersebut. Yang ketiga, dari sisi penciuman. Kalau di rumah kita ada gangguan jinnya, biasanya suka tercium bau-bau tidak enak, bau busuk mungkin, bau bangkai, bau amis, atau bau nggak jelas tapi nggak enak. Sebagian pasien saya ada yang merasakan di rumahnya bau ular, bau hangruk bahasa Sundanya tuh, bau ular. Dan ketika diruqyah betul, jinnya berwujud seekor ular, yang merasuk ke badan
penghuni rumahnya. Jadi itu penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Penciuman ini bisa yang dicium bau-bau yang tidak sedap, tidak enak, bisa juga yang dihirup dan diciumnya adalah wangi-wangi yang sedap, wangi bunga, mungkin bunga-bunga tertentu, biasanya bunga melati dan sebagainya, ya. Tapi nggak ada bunganya, ya. Atau wangi parfum, mungkin parfum tertentu dengan merek tertentu yang kita cium, tapi nggak ada orang yang menggunakan parfum itu di rumah kita. Jadi bisa wangi busuk, bisa wangi yang harum. Nah, itu menandakan keberadaan makhluk halus atau jin yang diam di rumah kita, dan dia bisa mungkin iseng mengganggu kita atau bahkan dolim kepada kita. Nanti kedoliman jin penghuni rumah itu akan saya sampaikan di video berikutnya. Di ciri-ciri yang pertama seperti itu minimal, ya, dari sisi penglihatan, pendengaran, penciuman. Apabila kita melihat, mendengar, dan mencium sesuatu yang tidak ada sama sekali wujudnya di rumah kita, itu menandakan keberadaan jin di rumah kita, yang memang seharusnya dia tidak tinggal di rumah kita dan tidak semestinya dia mengganggu kita yang sebagai pemilik rumahnya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari berbagai gangguan jin, baik di badan kita, di rumah kita, atau di tempat manapun, sehingga kita harus waspada dengan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini membawa manfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.